Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ja'alana min syaitanir amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum ila akhiril ayat. Wadkur, dan menyebutkanlah engkau wahai Muhammad, id zayyana, ketika memoles, id zayyana, ketika memoles lahum terhadap lahum terhadap kufar atau alladzi, ada yang paling dekat alladzina kharaju min diyarihim, tapi ya sama saja itu kelompoknya adalah kufar ya. Ilzayyana, ketika memoles lahum bagi kufar, siapa asyaitonu, setan, iblisu artinya iblis, a'malahum, pada perbuatan-perbuatannya alladzina kharaju, bi ansyajaa, untuknya, dengan untuknya memberanikan atau membuat berani siapa syaiton hum pada alladzin ala liqa'il muslimina, atas bertemu dengan orang-orang Islam. Lamma khofu, ketika takut siapa alladzin al-khuruja, pada keluar, min a'daihim, dari musuh-musuhnya, alladzin Bani Bakrin, yaitu Bani Bakar. Waqala, dan berkata siapa syaiton lahum terhadap alladzin, la ghaliba, tidak akan mengalahkan itu maujud, la ghaliba, tidak akan ada yang mengalahkan itu maujud, lakum, bagimu, al yauma, pada hari ini, al yauma, pada hari ini, minan nasi, dari manusia. Tidak mungkin akan ada yang mengalahkan kalian. Jadi setan itu memberikan polesan pada orang-orang kafir, membuat motivasi-motivasi yang sekira orang-orang ini kemudian berani memberikan support gitu ya, memberikan support pada orang-orang kafir dengan mengatakan la ghalibalakum al yauma minan nas, hari ini tidak akan ada manusia yang mengalahkanmu. Setan juga berkata, wa inni, dan sesungguhnya aku itu jarun, menyelamatkan, lakum, bagimu, wa inni jarul lakum, dan aku akan menyelamatkanmu. Pakainya ini loh, wis temenan, tak tolong kok. Nah, itu kata setan. Dipoles dengan berbagai bentuk motivasi, dengan berbagai bentuk motivasi biar orang-orang ini mau keluar untuk memerangi umat Islam. Padahal di antara mereka sebenarnya juga nggak semuanya berani. Ada juga yang banyak juga yang merasa takut, karena bagaimanapun manusia itu kan sebenarnya punya empati ya. Ketika diajak berperang itu pasti ada ketakutan, apalagi dalam posisi sebagai pihak yang bersalah. Maka tidak heran kita melihat bagaimana tentara-tentara IDF ya, tentara Israel itu banyak juga yang stres kan.
banyak juga yang stres, banyak yang sebelum melakukan serangan harus narkoba dulu begitu, harus disuntik apa, harus minum obat apa, karena sebenarnya ada ketakutan juga, ada ketakutan, ada nggak teganya, itu juga pasti ada. Tapi yang namanya setan itu memberikan polesan-polesan pada dalam bentuk support ya, dalam bentuk support, sebuah dukungan untuk ayo maju, hari ini kita pasti akan menang. Mereka sampai mengatakan wa inni jarul lakum, min kinanata, dari Kinanah. Wakana, dan ada siapa syaiton, itu ata, datang siapa syaiton, hum pada alladin fi surati Surakota Ibni Malikin, di dalam bentuk suratnya Surakoh bin Malik, Sayyiditil Kanahiyati, yang menjadi kepala desa tersebut, menjadi kepala daerah tersebut. Jadi motivasi tersebut dalam bentuk surat, dalam bentuk surat. Falamma taroat, maka ketika saling melihat, falamma taroat, maka ketika saling melihat, iltakot artinya bertemu langsung, siapa alfiatani, dua kelompok, al muslimatu, yaitu kelompok muslim, wal kafiratu, dan kelompok kafir, waro'a, dan melihat siapa syaiton, al malaikata, pada malaikat, wakana, dan ada apa yaduhu, tangannya syaiton, itu fiyadil Harits bin Hisyamin, di tangan Harits bin Hisyam. Nakaso, maka mundur siapa syaiton. Roja'a artinya kembali siapa syaiton, ala akibaihi, atas kedua tonggaknya syaiton, hariban, dalam keadaan lari terbirit-birit. Jadi di saat sudah bertemu, dua pasukan ini sudah bertemu, ternyata setan ini bisa melihat keberadaan para malaikat gitu ya. Padahal ya tadinya sudah akan membantu. Nah, di saat menyaksikan sendiri bahwa ada pasukan para malaikat di antara orang-orang muslim, maka balik kucinglah setan ini, lari ketakutan. Wakola, dan berkata siapa syaiton, lamma qalu, ketika berkata siapa alladzina kafaru lahu, terhadap syaiton, atakdiluna, apakah merendahkan engkau pada kami, ala hadzal hali, atas keadaan ini. Nah, pada saat itu setan kemudian pergi ya. Wakola, dan berkata siapa syaiton, ini sesungguhnya aku itu bariun, menyudahi
atau melepaskan diri minkum dari kalian. Nah, ternyata setelah setan ini melihat para malaikat, ya, orang-orang yang tadinya mendapat support dari setan ini nagih gitu. Ayo mana katanya kalian akan membantu gitu ya. Tapi kata setan apa? Ini bari minkum. Wes aku gak sido. Itu ya melepaskan diri. Sudah saya memutuskan untuk melepaskan diri. Min jiwarikum dari menyelamatkan kalian. Ini sesungguhnya aku itu aro melihat aku ma pada perkara la tarawna yang tidak melihat kalian minal malaikati dari para malaikat. Setan ini kemudian berkata, ini bari minkum. Ini aromala tarawna. Sungguh aku melihat apa yang kalian tidak bisa melihat, yaitu pasukan yang dalam bentuk malaikat. Nah, dalam kasat mata orang biasa tentu tidak bisa melihat. Ya. Orang-orang kafir tidak bisa melihat yang kelihatan di mata mereka. Ya, pokoknya orang Muslim itu jumlahnya sebenarnya enggak lebih banyak gitu ya. Tapi setan yang tadinya berjanji untuk membantu, nah ini bisa melihat gitu loh. Kok itu ada pasukan-pasukan yang apa namanya, yang membuat kami ketakutan. Setan itu akhirnya ketakutan. Dan kemudian mereka berkata, setan-setan ini berkata, ini sesungguhnya aku itu aku takut aku Allah, pada Allah. Ayyuhlikuni, untuknya merusak siapa Allah nih padaku. Setan di saat sudah berada dalam puncak ketakutan, ya, itu ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Maka orang yang menolak keberadaan Allah, ya, ini tentu saja posisinya akan lebih mengerikan daripada setan. Orang yang sudah terlalu jauh meninggalkan jalan Allah, ya, apalagi sampai melupakan kebesaran Allah, melupakan tanda-tanda kebesaran Allah, ini bisa jadi akan lebih buruk daripada setan. Manusia memang begitu ya, kadang-kadang kita bisa di situasi barangkali yang sepadan dengan malaikat atau bahkan lebih unggul dari malaikat, tapi akan ada di situasi, ada kemungkinan berada di situasi lebih buruk daripada setan. Kapan kita lebih buruk daripada setan? Kapan manusia ini lebih buruk daripada setan? Ketika manusia tidak ingat sama penciptanya. Ketika manusia tidak ingat pada penciptanya. Nah, setan itu ya sadar betul bahwa saya ini ciptaan Allah gitu. Kalau Allah sudah menurunkan pasukan malaikat ini untuk membantu orang-orang mukmin gitu, maka ini udah nggak main-main. Setan pun mundur gitu. Ini akhafullah, saya takut sama Allah. Wallahu, adapun Allah itu syadidun, maha dahsyat, itu syadidul iqabi, yang dahsyat balasannya. Itu syadidul iqabi, yang dahsyat balasannya. Idyaqulu, ketika berkata wallahu syadidul iqab. Idyaqulu, ketika berkata siapa al munafiquna, orang-orang munafik, walladina, dan orang-orang fi qulubihim, yang itu di dalam hatinya, alladin marodun, adapun sakit. Du'fun artinya, du'fu tikodi artinya lemah keyakinannya. Mengucapkan apa? Gharroha ulai, pada ucapan gharroha ulai. Gharro tertipu, atau gharro menipu, haulai pada orang-orang muslim itu. Ail muslimina artinya orang-orang Islam, apa dinuhum, agamanya haula. Idh kharaju,
Karena ketika keluar siapa haula ma'akillatihim, beserta sedikitnya haula, yukotiluna, dalam keadaan berperang siapa haula al-jam'ah, pada kelompok al-kathiro yang banyak, tawahuman, karena membentuk opini, annahum, pada sesungguhnya haula itu yang suruna, itu yung soruna, ditolong siapa haula bisa babihi, dengan sebab dinuhi. Qala, maka berkata siapa Allah Ta'ala fi jawabihim, di dalam jawabnya al-munafiqun, berkata wa may yatawakkal 'ala Allah, pada ucapan wa may yatawakkal 'ala Allah. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang sakit hatinya, sakit hati itu oleh mufasir dikatakan lemah keyakinannya, keyakinannya terhadap Islam lemah, terhadap Allah lemah, bahkan keyakinan kepada diri sendiri juga lemah. Ketika orang-orang tersebut berkata bahwa muslimin atau orang-orang muslim itu tertipu dengan agamanya, orang-orang muslim itu tertipu dengan agamanya. Ya memang kegemaran orang munafik begitu ya, karena tidak mau menggali Islam lebih dalam, banyak ketidakpahaman ya, maka dengan mudah mengatakan hal itu, dengan mudah mengatakan hal itu. Di saat orang-orang munafik berkata demikian, Allah memberikan jawaban, wa may yatawakkal 'ala Allahi, waman, dan adapun siapa saja itu yatawakkal, berserah diri siapa man 'ala Allahi, atas Allah, yafik, artinya berserah siapa man bihi, dengan Allah, yaglib, maka akan menang siapa man. Fa innallaha, jadi wa may yatawakkal jawabnya fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu azizun, maha agung. Ghalibun, artinya ahli kemenangan, ala amrihi, atas perkara Allah, ala amrihi, atas perkaranya Allah. Hakimun, pun maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam perbuatannya Allah. Orang-orang munafik menuduh bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang tertipu dengan agamanya. Orang yang beriman itu orang yang tertipu dengan agamanya. Mereka keluar untuk untuk berjuang. Intinya orang-orang munafik itu maidul atau julid gitu ya, pada orang-orang yang beriman. Peperangan di zaman sekarang juga masih hampir sama polanya. Berapa banyak orang dari kelompok musuh yang mengatakan bahwa orang-orang Islam, orang-orang Palestina, itu mereka hanya tertipu dengan agama mereka begitu. Anggapan seperti itu ya masih turun sampai saat ini. Mereka tertipu dengan agama mereka, kok membelani agama kok sampai segitunya. Tapi ya kadang situasi ini banyak terjadi, ya. Sering kita temui. Bahkan mungkin di zaman akhir akan semakin banyak orang-orang yang berjuang di jalan Allah,
orang-orang yang berjuang keras. Istilahnya kalau gambarannya kan begini, yang berjuang hanya dengan berdiam diri, ya, itu kan di saat ada perang seperti itu ya, dalam perang Badar namanya. Yang boleh berdiam diri kan hanya ya orang tua, anak-anak, atau orang yang sakit. Tapi kalau yang masih muda harus turut serta dalam perjuangan, kan begitu ya. Nah kadang-kadang ada ini orang-orang yang tidak mau berjuang, gitu. Tapi menyatakan diri bahwa saya nggak berpihak kemana-mana, tapi kok Cik Nomen nih saya berjuang. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang seperti itu, mengatakan bahwa orang yang berjuang keras itu sedang tertipu dengan perjuangannya. Kelompok seperti ini selalu ada. Dari zaman perang Badar ya sampai sekarang kelompok yang seperti ini masih ada. Padahal satu contoh ya, zaman sekarang itu kan pondok pesantren sedang naik-naiknya ini, naik daun zaman sekarang ini. Tokoh-tokoh dari pesantren memang bermunculan gitu ya. Tokoh-tokoh nasional ini bermunculan. Otomatis pondok pesantren ini naiklah pamornya. Para orang tua wis dengan gampangnya sudah anak saya tak pondokkan. Ini ya positif negatif. Salah satu sisi negatifnya, kalau diomongkan sisi negatifnya, apa jadinya? Tidak ada motivasi untuk bekerja keras karena sudah salah motivasi lah ininya. Mungkin dari orang tuanya juga salah memberikan motivasi, bilang ke anaknya begitu ya, atau memotivasi anaknya, sudah nanti kalau kamu mondok hidupmu selamat gini gitu ya, yang akhirnya pikiran anak ini juga akan menjadi sempit. Dan di saat dewasa otomatis anak ini menjadi orang yang seakan-akan sudah berada di surga gitu ya, karena dia merasa amalnya banyak gitu, ibadah ritualnya banyak, padahal dia lupa bahwa di dalam Islam itu selain syahadat, sholat, ada zakat, ya kan? Zakat itu kalau mengeluarkan zakat kita berarti harus bekerja keras, harus berjuang keras. Zakat itu ya modal, haji juga modal, ya kan? Ini kadang-kadang sisi-sisi yang dilupakan. Memang ada yang kurang dengan naiknya pamor pendidikan pesantren ini, ada yang kurang. Kurangnya apa? Apa kurangnya? Kurangnya motivasi kerja keras. Sangat-sangat kurang. Padahal antara tolabul ilmi dan tolabul halal ini nilai torekohnya setara. Sudahlah tolabul ilminya itu gak patek nemen, ya. Tolabul halal ya gak isok bisa. Nah kalau santri sudah seperti ini ya misi-misi ini, santri hanya nambahi beban pengangguran. Naudzubillah, jangan sampai. Nah, sebagai santri kita juga harus punya motivasi untuk bekerja keras, ya, karena kalau kita dalam tolabul halal itu yang terpenting kita berniat apa? Limaslahatil Islam wal muslimin, untuk kemaslahatan orang-orang Islam dan seluruh umat muslim di dunia. Setidaknya apa? Setidaknya kita tidak menjadi beban negara, tidak menjadi sampah masyarakat karena pengangguran, karena tidak berpenghasilan. Akhirnya nanti dengan gampangnya, saya ini kan tokoh agama. Nah, tokoh agama ini kan berhak menerima zakat. Lalu kok tidak memotivasi diri untuk sebagai pemberi zakat? Nah, kadang-kadang orang-orang yang seperti ini akhirnya dengan gampang mengatai orang yang berjuang. Dengan gampang mengatai orang yang berjuang, wah, sedang tertipu ini. Kita sendiri juga harus hati-hati ya. Kalau sudah mulai sering menuduh orang lain, terus kebujuk itu agak aneh. Nah itu kita harus mulai hati-hati. Minta dikembalikan sama Allah, ya Allah. Mungkin memang
ada yang salah dengan ucapan itu. Kalau di dalam Al-Quran ya, dalam ayat ini digambarkan bahwa perkataan gorroha ula ibinuhum, mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan agamanya. Ini digambarkan sebagai ucapan orang munafik, ucapan orang-orang munafik. Jawaban Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memenangkan perkaranya. Dan Allah Maha Bijaksana. Jadi setelah untuk menanggapi ucapan orang munafik itu, Allah membalas dengan ucapan wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka sungguh Allah akan memenangkan perkaranya. Fa innallaha azizun. Azizun di sini oleh mufasir dikatakan ghalibun ala amrihi. Allah Maha memenangkan perkaranya dan juga Maha bijaksana fi sun'ihi, di dalam perbuatannya. Walau taro, dan apabila melihat engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, id yatawaffa ketika membunuh, bilyai dengan ya, watai dan ta, id yatawaffa ketika membunuh, alladzina pada orang-orang kafaru yang kufur. Siapa? Kafaru yang kufur. Alladzin id yatawaffa, siapa? Al malaikatu, para malaikat. Yadribuna, dalam keadaan memukul. Siapa? Malaikat. Halun, adapun yadribuna itu menjadi hal, memukul wujuhahum, pada wajahnya, alladzin wa adbarohum, dan punggungnya alladzin, bimaqami'in, dengan besi, dengan pemukul, min hadidin, dari besi. Wa yaquluna, dan berkata siapa alladzin, lahum, terhadap alladzina kafaru, wa yaquluna di sini kembali ke malaikah ya, bukan alladzin. Wa yaquluna, dan berkata siapa al malaikah, lahum, terhadap alladzin, ruku, merasakanlah kalian adzabal hariki, pada siksa yang membakar. Adzabal hariki, pada siksa yang membakar. Ayin nari artinya neraka. Ayin nari artinya api, ya, api neraka. Jadi dikisahkan ya di sini bahwa malaikat itu memukul pasukan musuh, pasukan kafir itu dengan pemukul dari besi. Kemudian mereka berkata, "Ruku adzabal hariq," rasakanlah siksa yang membakar ini. Wa jawabul lau, adapun jawabnya lau, itu ra'aita amron azima. Lafaz ra'aita amron azima. Ra'aita, maka melihat engkau, amron, pada perkara, aziman, yang besar. Zalika, adapun siksa tersebut, at-ta'dzibu artinya siksa, itu bima, sebab perkara, itu bima sebab perkara, qaddamat yang mendahulukan, qaddamat yang mendahulukan, apa aidikum, tangan-tangan kalian. Dzalika bima qaddamat aidikum, siksa tersebut adalah akibat dari apa yang kalian lakukan. Dzalika bima qaddamat aidikum. Abbaro, menakbirkan siapa Allah,
Akbaro menakbirkan siapa Allah biha dengan qaddamat aidikum duna ghairiha, bukan selainnya qaddamat aidikum. Lianna aksarul af'ali, karena sesungguhnya lebih banyak perbuatan-perbuatan itu tuzawalu, dibalas apa aksarul af'al biha dengan qaddamat aidikum. Allah mengatakan dzalika bima qaddamat aidikum. Pukulan yang keras tersebut adalah atas perbuatan kalian sendiri. Balasan gitu ya. Atau adab tersebut adalah balasan atas apa yang kalian perbuat. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah itu laisa, tidak ada siapa Allah itu bidzallamin, yang dolim. Ai bidhi dzulmin, artinya yang menyalahi, lil abidi, terhadap hamba Allah. Fayu'adzibu, maka menyiksa siapa Allah pada al-abid bighairi dzambin, dengan tanpa dosa. Itu tidak mungkin. Jadi setelah Allah katakan dzalika bima qaddamat aydikum, siksa tersebut disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Setelah ucapan itu, Allah mengatakan, menutup ayat ini dengan ucapan wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Sungguh Allah tidak mungkin zalim atau menyalahi terhadap hambanya. Bagaimana kedzaliman tersebut? Misalkan mengadab atau menyiksa tanpa adanya dosa. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Manusia itu yang dilipat gandakan adalah amalnya. Ya. Dilipat gandakan itu pahala dari amalnya. Kita berbuat satu kebaikan, nilainya 10. Tapi kalau siksa, berkali-kali Allah janjikan setiap kali berada pada ayat yang menjelaskan tentang adab ya, selalu kita temui kalimat semacam ini, ya, wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Sungguh Allah itu tidak pernah menyalahi terhadap hambanya, tidak pernah zalim. Jadi nggak pernah kelebihan kalau ngitung dosa, ngitung kesalahan itu nggak pernah kelebihan. Kita salahnya apa ya sudah, nilai kesalahannya cuma itu. Itu besarnya ya cinta Allah terhadap manusia, terhadap makhluk. Da'buha ulai wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.